Hello Technolovers! Indonesia harus berbangga dengan sirkuit Mandalikanya. Lintasan yang terletak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat itu sukses menjadi tuan rumah MotoGP pada awal 2022 lalu. Sirkuit Mandalika memiliki konsep sirkuit jalan raya. Artinya, ketika trek ini tidak digunakan untuk balapan, bisa digunakan oleh masyarakat umum untuk hal-hal seperti jogging dan bersepeda. Di sisi lain, ruas jalan samping dapat digunakan sebagai transportasi umum. Sirkuit Mandalika ini dimiliki oleh Perusahaan Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC, milik negara yang dioperasikan oleh Mandalika Grand Prix atau MGPA. Sirkuit ini dirancang oleh MRK Wine Consulting dan dibangun oleh PT Pembangunan Perumahan atau PP. Soal layout, lintasan yang disponsori Pertamina ini merupakan lintasan cepat dengan banyak tikungan berkecepatan tinggi. Lintasan ini memudahkan pengendara untuk bermanuver melewati pembalap lain. Sirkuit Mandalika memiliki panjang 4,3 km, memiliki 6 belokan kiri, 11 belokan kanan, dan lebar sekitar 15 meter. Kalau berbicara jenis aspal nih, kabarnya aspal di trek ini juga salah satu yang terbaik di dunia. Sirkuit Mandalika menggunakan aspal teknologi terkini untuk ketahanannya, yakni aspal damar wangi yang bernama Stone Mastic Asphalt yang hanya tersedia di sirkuit Silverstone di Inggris, sirkuit Yas Marina di Abu Dhabi, juga sirkuit Phillip Island di Australia. Pasalnya nih, aspal ini akan meminimalkan resiko kecelakaan lantaran anti-slip meski diguyur hujan lebat. Sementara soal kapasitasnya, tentu saja Mandalika memiliki kapasitas maksimum sebanyak 195.700. Namun kursi yang ditawarkan hanya mampu menampung 50.000 orang. Adapun biaya pembangunan sirkuit Mandalika ini adalah sekitar 1,2 triliun rupiah. Biaya pajak dari mana kira-kira itu diambil ya? Karena dibangun di salah satu wilayah paling indah di Indonesia, tentu saja ketika kalian menonton pertandingan balapan di sirkuit Mandalika, kalian akan disuguhkan pemandangan alam yang cantik. Kalau sirkuit Mandalika hanya membutuhkan waktu 1 tahun dalam proses pembangunannya, sirkuit Twin Ring Motegi memerlukan waktu selama 10 tahun untuk bisa dipakai lantaran terkendala krisis ekonomi yang melanda Jepang pada saat itu. Sehingga harga pembangunannya juga tidak sebesar harga pembangunan Mandalika, yakni hanya sebesar 566 miliar rupiah. Berawal dari mimpi segelintir orang dari bidang penjualan Honda, kini Motegi menjadi salah satu di antara sirkuit paling berkelas di dunia. Bermula pada tahun 1986 ketika Honda hendak membangun satu fasilitas berskala besar yang akan ditempati tempat pengembangan teknologi terbaru dunia, balapan, dan juga sebagai tempat para pelanggan menikmati motor yang dikeluarkan pabrikan ini. Motegi sendiri adalah nama sebuah kota yang terletak di distrik Kanton yang pernah disapu bersih tsunami, kemudian dipilih sebagai lokasi pembangunan trek. Pada awalnya, lokasi ini seolah tak mungkin didirikan sebuah sirkuit lantaran kontur permukaan yang berbukit-bukit. Tetapi Motegi tetap dipinang karena harga tanahnya yang murah, juga bisa diakses secara cepat dari Tokyo dengan menggunakan kendaraan roda 4. Pertama kalinya sirkuit sepanjang 4,8 km ini dikenalkan sebagai tuan rumah pada tahun 2000, yakni untuk penyelenggaraan GP Pasifik, dan pada tahun 2004, Motegi kemudian dipilih sebagai penyelenggara GP Jepang menggantikan Suzuki. Sirkuit yang berada di prefektur Tochigi ini dibangun oleh Honda pada tahun 1997. Walaupun buatan Honda, sirkuit ini menjadi taman hiburan motor produksi Ducati loh. Meskipun merupakan sirkuit milik Honda, tapi bukan berarti pabrikan lain tidak bisa berkutik di sirkuit ini. Pada tahun 1999, yang saat itu gelaran pertama MotoGP di sirkuit Motegi misalnya, justru Suzuki yang berjaya melalui ikon mereka ketika itu, Kenny Roberts Jr. atau Loris Capirossi, yang pernah 3 kali beruntun pada MotoGP pada tahun 2005 hingga 2007 dengan Panji Ducati. Pada akhirnya, pemilihan Motegi sebagai lokasi pembuatan trek balap membuat satu kelebihan tersendiri, yakni bisa menggabungkan teknologi, dunia balapan, dan juga keindahan alam yang tak kalah menarik di Mandalika. Satu keunikan lain dari Motegi adalah berupa penggabungan 2 sirkuit, yaitu sirkuit oval yang digunakan untuk balapan IndyCar dan juga tempat para pebalap belajar. Sedangkan sirkuit balapan digunakan untuk MotoGP serta beberapa event balapan motor lainnya.
Di lokasi tersebut, Honda juga membangun museum yang di dalamnya berisi ribuan motor dan mobil yang pernah bertarung membawa nama Honda dalam puluhan tahun sejarah keterlibatan pabrikan tersebut dalam dunia balapan. Sirkuit Twin Ring Motegi bisa menampung 100.000 penonton dengan panjang trek 4.801 meter serta 14 tikungan. Dan jika dilihat lebih detail, ada 8 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri. Oh iya, untuk kalian penggemar MotoGP, sirkuit Twin Ring Motegi bakal dipakai dalam event MotoGP Jepang 2022 loh. Seri MotoGP tersebut bakal digelar dalam waktu dekat ini loh, tepatnya pada tanggal 23 sampai 25 September 2022 mendatang. Sementara itu, coba kita lihat bagaimana dengan sirkuit Bud yang akan menjadi tuan rumah selanjutnya untuk MotoGP setelah Mandalika. Pembangunan sirkuit internasional Buda sudah direncanakan sejak tahun 2007 silam. Namun, proses pembangunannya baru dimulai pada 2009 dan selesai 2 tahun kemudian atau tepatnya tahun 2011 lalu. Lintasan di ruang hijau pusat olahraga ini memiliki panjang 5,14 km dan memiliki kapasitas yang lebih banyak daripada Mandalika dan Motegi, yakni sebanyak 120.000 penonton. Sirkuit internasional Buda ini sebenarnya bukan trek sembarangan loh Teknolovers. Lintasan ini memiliki aspal dan fasilitas terbaik. Bahkan perancangnya sendiri adalah Hermann Tilke yang merupakan seorang arsitek terkenal Jerman. Selain itu, yang harus kalian tahu nih, kalau sebelum akan ditunjuk sebagai tuan rumah MotoGP, trek yang diambil namanya dari nama Buda Gautama ini pernah menjadi tuan rumah balapan Formula One selama 3 musim berturut-turut dari tahun 2011 hingga 2013 loh. Menarik bukan? Bahkan nih, penonton di tribun saat itu sampai-sampai membludak. Kalau soal harga biaya pembangunan, sirkuit kebanggaan masyarakat India ini telah menelan biaya pembangunan sebesar 6,1 triliun rupiah, di mana lebih besar daripada sirkuit Mandalika maupun Motegi Jepang ya. Tapi ngomong-ngomong nih, apakah kalian tidak penasaran alasan CEO Dorna memilih sirkuit internasional Bud sebagai tuan rumah MotoGP pada tahun depan mendatang? Nah, jawabannya adalah lantaran di negara yang mendapat julukan Tanah Barata ini memiliki banyak pengendara sepeda motor yang tentu saja akan menarik banyak penonton. Ditambahkan lagi, India merupakan negara key market untuk industri kendaraan roda 2 yang tentu saja akan menarik banyak investor di bidang olahraga masuk dong.